teman-teman, kami dari kelompok 9, kelas A, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, akan menjelaskan program mandiri kami yang berjudul Taksonomi dengan asisten pembimbing Kak Teddy Pranata. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri atas Diva Pusparani, Gracia Mianda, Ita Sarjani Haloho, Nadia Fadilah, dan Tri Agustining Tias. Saya akan menjelaskan program taksonomi ini. Dalam program ini, terdapat 5 buah file header yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama, include IOStream sebagai file header untuk menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Yang kedua, file header windows.h untuk menggunakan fungsi-fungsi yang dapat memperindah tampilan layar, seperti sistem color dan sistem CLS. Lalu yang ketiga ada include conio.h, agar kita dapat menggunakan fungsi getch. Yang keempat ada include string.h agar kita dapat menggunakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tipe data string. Lalu yang kelima ada include unistd.h untuk menggunakan fungsi uselib. Selanjutnya kita gunakan using namespace std sebagai compiler agar fungsi-fungsi yang ingin kita gunakan dapat digunakan dalam program ini. Nah, dalam program ini terdapat beberapa void dengan tujuan mempersingkat penulisan atau pendeklarasian program itu sendiri. Di mana kita ketahui bahwa fungsi void atau prosedur dapat kita panggil berulang kali dengan hanya sebuah pendeklarasian dalam program. Jadi, deklarasinya hanya satu, tetapi fungsi tersebut dapat kita gunakan atau tampilkan berulang kali. Yang pertama ada void setColor yang akan kita gunakan untuk sebagai inisialisasi tampilan warna. Yang kedua ada void next1 yang akan menampilkan tulisan next. Kemudian ada void sama dengan yang berisi sekumpulan tanda sama dengan. Ada void sama dengan 2 yang berisi sekumpulan tanda sama dengan juga, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian ada void awal. Nah, void awal ini akan berisi tampilan awal dari program kami atau program taksonomi ini. Di sini kita gunakan sistem color untuk mengubah warna dan background dari atau run program. Pada saat kita menjalankan program nanti, background-nya akan berwarna hitam dan tulisannya akan berwarna putih, karena kita menggunakan color 0f. Kemudian kita panggil fungsi sama dengan. Dan di sini ada tulisan program mandiri dengan asisten pembimbing Kak Teddy Pranata. Kemudian kita panggil lagi fungsi sama dengan dan terdapat tulisan taksonomi atau yang merupakan judul dari program kami ini. Selanjutnya kita gunakan setColor untuk mengubah warna dalam proses menjalankan program nanti. setColor 2 ini berfungsi untuk mengubah warna tulisan menjadi warna hijau, karena 2 merupakan kode dari warna hijau. Selanjutnya di sini terdapat segitiga yang berisi tentang urutan dari klasifikasi atau taksonomi itu sendiri, yang terdiri atas kingdom, filum atau divisi, kelas, family, genus, dan spesies. Selanjutnya, kita di sini gunakan setColor 6 untuk mengubah warna tampilan menjadi warna kuning, karena 6 adalah kode untuk warna kuning. Selanjutnya kita panggil lagi fungsi sama dengan dan kita berikan atau kita tampilkan nama anggota kelompok. Di sini kita panggil lagi fungsi sama dengan dan kita berikan keterangan jurusan, fakultas, dan universitas, serta tahun ajaran. Untuk menutup tabelnya nanti kita panggil lagi fungsi sama dengan. Selanjutnya di sini ada roket. Untuk mendeklarasikan roketnya, kita gunakan const char roket 2. Jadi roket ini akan bernama roket 2. Di mana roket 2 itu terdiri atas roket kingdom, filum, kelas, dan ordo. Nah, garing N ini berfungsi agar tampilan roket nanti turun ke bawah dan tidak berada di
baris paling atas pada saat menjalankan program. Sedangkan garis miring T berfungsi agar untuk membuat roket ini berada di tengah atau lebih menjorok ke arah kanan. Selanjutnya di sini ada roket juga, tapi namanya roket 3. Fungsi garis miring N dan garis miring T itu sama seperti sebelumnya, agar tampilan roket ini berada di tengah. Nah, roket 3 terdiri atas roket dengan tulisan family, genus, dan spesies. Selanjutnya ada void sama dengan 3, yang berisi sekumpulan tanda sama dengan juga. Kemudian ada void delay. Nah, void delay ini kita gunakan pada saat kita menggunakan fungsi loading di program utama nanti. Void delay, untuk membuat void delay, pertama kita deklarasikan bahwa terdapat sebuah variabel delay dengan tipe data integer. Kemudian kita berikan nilai awal, bahwa nilai awal dari delay adalah 1. Selama delay-nya masih kurang dari 10 juta, maka delay akan terus bertambah sebanyak 1 atau delay plus++. Kemudian terdapat void table yang berisi tabel makhluk hidup yang sudah kami deklarasikan dalam program kami. Artinya, pada saat kita memanggil salah satu makhluk hidup dalam tabel ini, program akan langsung menampilkan urutan taksonomi atau klasifikasi dari makhluk hidup tersebut secara otomatis, tanpa pengguna harus memasukkan ulang atau memasukkan secara manual. Jadi pada saat kita memilih salah satu di antara tabel ini, program itu akan langsung menampilkan dari kingdom sampai spesies makhluk hidup tersebut. Untuk membuat void table ini, kita berikan perintah untuk memasukkan pilihan, kemudian kita panggil sama dengan 3, dan kita buat tabelnya. Di sini pemanggilannya sama seperti yang sebelumnya, jadi kita sesuaikan dengan bagaimana kita ingin tampilan dari tabel tersebut terlihat pada saat kita menjalankan program. Nah, di bagian bawah ini juga terdapat beberapa catatan pada saat kita akan memasukkan input nama makhluk hidup yang akan kita cek kingdom sampai spesiesnya. Selanjutnya kita masuk ke program utama. Nah, di dalam program utama ini, pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang terdapat dalam program utama, yaitu ada struct str, yang di dalamnya terdapat sebuah variabel s dengan tipe data string. Kemudian ada juga variabel-variabel yang bertipe array, yaitu ada variabel mh, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies, variabel baru, kingdom baru, phylum baru, kelas baru, ordo baru, family baru, genus baru, spesies baru. Kemudian ada juga yang bertipe data integer, variabel yang bertipe data char maksudnya. Yaitu ada ulang 1, ulang 3, ulang 4, ulang 5, ulang 6, ulang 7, ulang 8, dan ulang 9. Kemudian ada variabel bertipe integer yaitu i dengan nilai awal 1. Kemudian variabel pilihan yang bertipe data string. Nah, di sini kita memanggil fungsi awal yang sebelumnya sudah kita deklarasikan. Jadi, pada bagian ini, setelah mendeklarasikan variabel, tampilan awal yang muncul atau tampilan pertama yang muncul adalah void awal, di mana void awal berisi tulisan taksonomi, segitiga, nama kelompok, dan jurusan. Selanjutnya, di sini ada next 1, berarti kita memanggil fungsi next 1. Jadi di bawah tulisan taksonomi ini akan terdapat sebuah tulisan next. Kemudian, kita akan menggunakan fungsi getch untuk menahan tampilan program. Dan setelah pengguna menekan tombol enter, itu tampilan program akan dibersihkan dengan sistem CLS. Selanjutnya, kita akan
membuat roket berjalan. Nah, untuk membuat roket berjalan atau bergerak, kita gunakan pernyataan for, di mana terdapat inisialisasi I dengan nilai awal 0. Dan sampai I lebih kecil dari 25, program itu akan menampilkan roket 2 dan roket 3, di mana untuk setiap perulangan, I-nya akan bertambah 1. Selanjutnya ada integer J sama dengan 200.000. Untuk I sama dengan 0 sampai I lebih kecil dari 50, kita gunakan fungsi useLib yang berguna agar roket tersebut berjalan lebih cepat. Kemudian ada J sama dengan integer J dikali 1. Kemudian kita untuk memindahkan atau membuat roketnya berjalan ke atas, kita gunakan coutNline. Selanjutnya kita gunakan sistem CLS untuk membersihkan tampilan program. Jadi setelah roket tersebut tampil, itu program akan membersihkan tampilan layar dan akan masuk ke dalam tampilan yang baru. Nah, pada tampilan baru ini kita akan ubah warnanya dengan set color 9. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi beep atau fungsi yang dapat memberikan suara. Kemudian kita panggil lagi fungsi sama dengan, dan kita tuliskan judul program, yaitu program klasifikasi makhluk hidup. Kemudian program akan memanggil up3, maka ini di up3 ini program akan tampil up3. Kemudian program akan memanggil tabel, variabel tabel. Setelah itu program akan memanggil set color 9. Setelah itu program akan cout apakah makhluk hidup yang Anda cari ada di tabel, maka program akan mencetak ini, kemudian yes or no. Kemudian program akan mencetak ini gambar panah. Setelah itu cin ulangi 1. Selanjutnya sistem CLS. Jadi kemudian if ulangi 1 sama dengan y, artinya program akan mengecek apakah ini ulangi 1 dari sini adalah sama dengan y atau sama dengan y kecil. Ini y besar, ini y kecil. Jika iya, maka program lanjut ke sistem CLS. Artinya program ini tadi, setelah kita memasukkan program dari sini ke sini, maka program akan hilang. Kemudian program akan lanjut yaitu ke tabel, karena di sini yaitu go to tabel, maka program akan menampilkan tabel. Jadi program kembali lagi ke variabel tabel. Jika tidak memenuhi ini, jika ulangi 1 sama dengan n besar atau ulangi 1 sama dengan n kecil, maka program akan mencetak silahkan masukkan data makhluk hidup baru. Kemudian go to baru, artinya program akan kembali ke variabel baru. Jika tidak memenuhi ini dan jika program juga tidak memenuhi ini, maka program masuk ke else ini, di mana program akan mencetak Anda memasukkan kode yang salah. Silahkan coba lagi. Kemudian program akan kembali ke up3. Maka program akan kembali ke sini lagi. Setelah itu bit 999 700. Ketika ini maka program akan bunyi. Kemudian setelah bit, program akan memanggil variabel tabel. Kemudian program akan lanjut ke tabel. Terus ini tabel, kemudian sistem color off, maka program akan menampilkan. Maka color off setelah tabel, ini tabel, kemudian lanjut ke variabel tabel, kemudian sistem color off,
Setelah itu program akan mencetak peringatan, kemudian cout lagi, maka program akan mencetak ke layar silahkan masukkan nama makhluk hidup dengan menggunakan huruf kecil. Setelah itu cout lagi, program akan mencetak masukkan nama makhluk hidup. GetLine seeing WS pilihan, artinya getLine ini berfungsi kita bisa memasukkan nama makhluk hidup dengan menggunakan spasi. Jadi fungsi getLine yaitu untuk kita bisa menggunakan spasi. Setelah itu cout endLine, kemudian lanjut ke fungsi for, di mana integer k sama dengan 0, artinya nilai k dimulai dari angka 0. Setelah itu program akan mengecek apakah nilai k kurang dari sama dengan 100. Jika iya, maka masuk ke sini delay, maka sistem CLS, kemudian sistem color A, kemudian program memanggil variabel sama dengan. Setelah itu program cout, yaitu program akan mencetak proses klasifikasi makhluk hidup, kemudian program memanggil lagi variabel sama dengan, kemudian cout endLine, maka di baris selanjutnya program cout loading, maka program akan mencetak layar loading dengan titik 3, kemudian k, di mana nilai k akan bertambah. Karena di sini kan nilai k mulai dari angka 0, maka yang dimulai dari angka 0, kemudian program akan mengecek jika nilai k kurang dari sama dengan 100, maka masuk ke fungsi k++. Jadi nilai k akan bertambah 1 sampai dengan 100. Kemudian ini program akan mencetak persen. Jadi program akan mencetak loading, kemudian nilai k dari angka 0 sampai 100 persen, karena di sini persen. Setelah itu masuk ke fungsi for, di mana integer L sama dengan 1, artinya nilai L dimulai dari angka 1. Kemudian program akan mengecek apakah nilai L kurang dari sama dengan K. Jika iya, maka program akan masuk ke fungsi if. If L mod 2 sama dengan 0, jika iya, maka cout ini tanda garis lurus. Kemudian program akan masuk lagi ke i++. Program akan masuk ke L++. Ini L++. Misalnya untuk nilai k, yaitu kita mulai dari 0, maka program akan mengecek 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 100? Iya. Maka program akan mencetak proses klasifikasi makhluk hidup. Kemudian program akan mencetak loading. Di sini nilai k sama dengan 0%. Kemudian masuk ke sini untuk L sama dengan 1, kemudian program akan mengecek apakah 1 kurang dari 0. Tidak, maka program akan lanjut ke sini, ke atas, k tadi kan 0, maka k++, yaitu 1, k1, kemudian program akan mengecek apakah nilai k kurang dari sama dengan 100, iya. Kemudian program masuk ke sini. Kemudian untuk ini loading, k tadi kan 1, maka 1%. Kemudian masuk ke sini. Kemudian program akan mengecek apakah 1 kurang dari 1. Tidak. Maka program masuk lagi ke k++. Maka k++ yaitu bertambah. Jadi sekarang nilai k yaitu 2. Kemudian program akan mengecek apakah 2 kurang dari sama dengan 100. Iya. Kemudian program akan mencetak ini. Setelah itu masuk lagi ke sini loading dengan nilai k yaitu 2. Kemudian
program akan mengecek apakah nilai 2, apakah nilai 1, L kan 1, kurang dari sama dengan 2, iya. Maka program masuk ke if, ke fungsi ini. Kemudian 1 mod 2, apakah hasilnya sisa si pembagiannya adalah sama dengan 0? Tidak. Kemudian masuk ke i++, L++, ke sini L++. L tadi kan 1, maka L++ 2. Kemudian program akan ngecek apakah 2, K tadi kan 2, maka apakah 2 kurang dari 2? Tidak, maka program lanjut lagi ke K++. K tadi kan 2, maka K++ sekarang yaitu 3. Kemudian K 3 kurang dari sama dengan 100, iya. Program akan masuk lagi ke sini. Di sini loading. K tadi kan 3, maka 3%. Terus masuk ke fungsi ini. L1, apakah 1 kurang dari 3? Iya. Maka masuk ke sini. 1 mod 2, apakah sisa pembagiannya sama dengan 0? Tidak. Maka L++, tadi kan 1, maka L sekarang adalah 2. Apakah 2 kurang dari 3? Iya. Maka ke sini 2 dibagi 2 mod 2, maka sisa hasil pembagiannya adalah 0. Benar. Maka program akan mencetak garis ini ke layar. Setelah itu program nilai K sudah memenuhi nilai K kurang dari sama dengan 100, maka program akan menjalankan ini, kemudian mencetak ini jika memenuhi. Setelah itu kemudian program akan lanjut ke cout and line, review slip 10 sistem CLS, kemudian bip 900-700. Kemudian program akan memanggil variabel sama dengan. Setelah itu program akan mencetak hasil klasifikasi. Setelah itu program akan memanggil lagi variabel sama dengan. Kemudian sistem color 9F. Kemudian program masuk ke fungsi if, di mana jika pilihan sama dengan ayam, jadi apabila kita memasukkan pilihan kita, silahkan memasukkan nama makhluk hidup. Setelah ini kan lanjut ke sini, loading tadi. Setelah loading selesai, maka kita diminta untuk memasukkan nama makhluk hidup. Apabila kita masukkan makhluk hidup ayam dengan nama ayam, maka program akan menampilkan ini klasifikasi ayam sampai kingdom, velum, kelas, order, family, sampai spesies ini. Jika kita tidak memasukkan nama ayam, misalnya kita masukkan angsa, maka yang tampil ini. Yang tampil dari sini ke sini. Jika tidak, misalnya kita masukkan balang, maka yang tampil akan ini. Jadi jalannya program ini akan sama seperti ini ayam tadi. Jika kita masukkan ayam, maka tampil ini. Jika kita masukkan angsa, berarti kan program memenuhi. Karena di sini pilihan angsa, maka program akan mencetak ini. Kemudian sudah dijelaskan pada if sebelumnya, ini sama seperti if sebelumnya tadi dari awal, dimana pilihan sama dengan nama makhluk hidup yang ada pada tabel. Tetapi jika pengguna memasukkan nama makhluk hidup yang tidak ada pada tabel, kemudian program masuk ke sini dan program akan mengecek apakah pilihan sama dengan baru array1.s. Jika iya, maka program akan mencetak ini, dimana untuk kingdom
sampai spesies, pengguna akan memasukkan nama kingdom sampai spesies ini secara manual. Kemudian program lanjut ke get, kemudian sistem CLS. Nah, oke, untuk selanjutnya ini ya, jika pada pilihan atau nama itu yang dimasukkan itu tidak memenuhi kondisi pada sebelumnya ini, dia akan ke else. Sini ada baru, nih untuk nanti kita mau butuh ke baru. Ada sistem CLS, ada sistem color 4F untuk memberikan warna. Kemudian sini ada cout, ini nanti akan berupa keluaran berupa tulisan. Kemudian ada guideline, CNWS baru, ini tempat untuk memasukkan nama makhluk hidup baru yang ingin diinput klasifikasinya. Kemudian ada cout MDL untuk baris ke bawahnya. Kemudian ada 4 untuk go to nanti kembali ke sini. Kemudian ada cout, ini berupa keluaran berupa tulisan nanti. Kemudian ini ada kita manggil sama dengan yang sudah di kelas sebelumnya. Kemudian ada isinya ini tabel daftar dari kingdom. Kemudian di sini ada cout, apakah kingdom yang ingin dimasukkan di tabel, ya atau n. Kemudian in ada panah, cout panah, dan in ulang. Di sini kan ditanya nih, apakah kingdom yang ingin dimasukkan ada di tabel? Pilihannya itu hanya y atau n. Jika jawabannya yang dimasukkan pada in ulang 3 ini selain y atau n, maka dia akan ke else. Ini ada cout, Anda masukkan kode yang salah. Silakan coba lagi go to A4. Maka dia akan meminta akan kembali ke A4 minta untuk masukkan kode yang lagi. Oke, jika jawabannya itu Y, maka di sini ada sistem CLS, maka akan go to kingdom yang ada di sini. Go to kingdom, dia akan ke sini. Dan di sini ada cout petunjuk. Tunjuk dalam pengisiannya nanti ini ada tabel dari kingdom. Ingat kita harus memasukkan nama kingdomnya di sini, di cout masukkan kingdom in kingdom ini sesuai dengan daftar yang ada di sini nih. Nah, jika kita tidak sesuai dengan petunjuknya ini, perhatikan penulisan ini, misalkan animalia ini kan A-nya besar, S-nya kecil, so kita masukkan animalia, A-nya hurufnya itu kecil semua, maka dia akan mengecek pada kondisi if yang ada di sini. Nah, maka dia akan ketika salah, maka dia akan ke else. Sini. Maka dia akan ke else ini. Else, nih. Akan keluar kingdom yang Anda masukkan salah. Silakan masukkan ulang dan perhatikan petunjuk go to kingdom. Dia akan kembali ke kingdom tadi. Dia akan meminta untuk memasukkan ulang nama kingdomnya itu sesuai dengan petunjuk yang sudah tertera di sini. Nih. Oke, misalkan kita masukkannya itu animalia sesuai dengan nama tabel di sini. Misalnya kita akan ngecek nih di if kingdom ada i.ts sama dengan animalia. Oke, karena benar ini animalia, maka selanjutnya akan keluar daftar dari film dari animalia ini sendiri. Dan dari cout masukkan film, in film ada i.ts. Jadi kita harus masukkan sama seperti kingdom, kita harus masukkan filmnya ini harus sesuai dengan pada tabel ini. Nih, kalau salah, sama seperti kingdom, dia akan meminta kembali untuk memasukkan filmnya ini sampai dengan benar. Sini, ketika misalnya kita masukkan filmnya ini porifera, maka dia akan berikutnya ini, dia akan ngecek ke pada kondisi ini. Film porifera, apakah film yang dimasukkan ini sama dengan porifera? Benar. Karena benar, maka dia akan keluar daftar dari kelas porifera tadi, film porifera. Di sini ada dua pilihan nih. Kemudian dimasukkan kelas. Nih, ketika kita seperti film, kita masukkan kelas ini harus sesuai dengan tabel. Jika tidak sesuai, maka dia akan minta masukkan ulang. Untuk berikutnya itu seperti sudah kelas itu ada ordo, kemudian ada family, genus, dia sistemnya atau langkah jalannya program itu sama seperti pada kingdom dan film. Dia harus memasukkan
namanya itu sesuai dengan yang ada di tabel. Jika salah, maka akan ulang. Oke, ketika kita sudah masukkan klasifikasinya sampai dengan genus sesuai dengan petunjuk nanti, ya maka dia akan setelah genus itu dia akan ke spesies nih. Misalkan nih kita sudah masukkan nama genusnya itu ini, Stipa. Maka akan diminta untuk masukkan spesies. Untuk spesies, dia tidak sama seperti sebelumnya yang akan ada tabelnya. Untuk spesies tidak ada tabel, kita tinggal masukkan nama spesiesnya saja. Oke, ketika kita sudah masukkan nama spesiesnya, kita di sini akan go to cetak. Kita akan ke cetaknya. Ya. Oke, setelah ini dia akan go to ke bagian cetak ini. Di sini ya ada untuk loadingnya, kemudian ini ada bib ini untuk menghasilkan bunyinya. Ini ada sistem color 3F untuk menghasilkan dalam ganti warnanya. Di sini ada cout klasifikasi baru array sampai dengan spesiesnya. Ini untuk hasil dari hasil klasifikasinya. Di sini ada cout klasifikasi baru array ITTS. Nah, di sini dia akan mencetak kata klasifikasi, kemudian di sini mencetak kata baru yang kita masukkan pada bagian ini. Kemudian ada kingdom sampai dengan spesies. Sama yang kita cetak kata kingdom, yang kita cetak film atau divisi. Untuk spesies ini karena nama spesies itu akan diikuti oleh nama genus, jadi kita buat terlebih dahulu ini genus, spasi, baru nama spesiesnya. Kemudian dia akan go to ke akhir. Tetapi jika pada kingdom ini tadi, pada pilihan kingdom ini, kita tadi kan memilihnya itu Y ya. Nih, kita milihnya Y. Kan nama kingdomnya tadi dalam tabel. Jika nama kingdomnya tidak tabel atau kita masukkannya di sini N, maka di sini akan diminta untuk memasukkan kingdom secara manual sesuai dengan kingdom yang ingin kita inputkan atau masukkan. Setelah sudah masukkan nama kingdom, ini akan masuk ada keluar daftar tabel film nama pada kingdom. Di sini akan keluar pertanyaan, apakah film yang ingin masukkan di tabel? Jika jawabannya itu selain Y atau N ini, maka dia akan ke else. Di sini akan meminta untuk masukkan ulang ke up5 ini. Nah, jika jawabannya itu N ini, maka kita akan minta masukkan nama film itu secara manual sama seperti kingdom yang ini tadi. Tapi jika jawabannya itu Y ini, maka ada sistem CLS go to film. Maka kita akan ke bagian film yang di bawah ini. Nih, maka dia akan ke sini nih. Sini ada daftar film. Nah, di sini kita harus memasukkan nama, jadi saya masukkan film nih, kita harus memasukkan nama filmnya harus sesuai dengan yang ada di tabel ini. Perhatikan juga huruf besar kecilnya. Jika kita masukkannya itu tidak sesuai dengan tabel, maka dia akan ke else. Anda memasukkan film yang salah, tekan enter untuk melanjutkan. Di sini ada go to film, maka dia akan kembali ke film ini. Akan keluar lagi daftar film dan masukkan nama film ini. Misalkan nih kita masukkannya ini Porifera. Nih, benar. Dia ke sini ke benar, ngecek nih. Kalau jika benar dia akan ada sistem CLS, kemudian go to up6. Maka dia akan ke up6 yang ada di 1136. Bentar ya. Nih, 1300. Nih, dia akan ke up6. Nih, ke sini. Ke 1103 nih. Karena ini hanya akan keluar
daftar dari kelas. Sama seperti film, sini akan diberi pertanyaan apakah kelas yang dimasukkan ada di tabel. Oke, sama seperti apa di jawaban di N atau N. Untuk selanjutnya di kelas, kemudian sudah kelas itu ada orduf, ada family dan genus. Dia langkahnya atau sistemnya ini akan sama seperti pada film dan kingdom ini tadi. Dia akan menanyakan terlebih dahulu apakah ada di tabel atau tidak. Jika tidak, kita masukkan secara manual. Jika iya, kita harus masukkan nama film, kelas, urdu dan lainnya itu sesuai dengan tabel. Kemudian ketika kita sudah masukkan namanya sampai dengan genus, ini sudah masukkan nama genusnya, kan maka kita akan masukkan ke spesies nih. Sama seperti yang sebelumnya, kita memasukkan spesiesnya ini tidak akan muncul tabel, kita harus masukkannya secara manual. Kemudian ketika sudah masukkan spesies, maka di sini ada goto cetak 1. Kita ke cetak 1. Ini kita. Oke, dia akan ke goto cetak 1 sini ya. Nah, di sini ada peluang for sampai dengan loadingnya, proses untuk loading, jadi sistem CLS, kita bentuk selanjutnya, sistem color CGS, untuk kasih warnanya. Kemudian ada CO, di sini untuk menghasilkan hasil dari klasifikasi hidup yang telah diinput tadi. Di sini ada kata klasifikasi, dia akan tidak kata klasifikasi yang diikuti dengan arah ITCS sesuai dengan yang kita masukkan, dan ini termasuk hidupnya ya. Di sini ada kingdom sampai dengan spesies, dia akan mencetak kata kingdom, kingdom ada divisi, ordo, sampai spesies. Dan diikuti dengan sesuai dengan nama-nama yang telah diinputkan tadi. Nah, untuk spesiesnya sendiri, dikarenakan nama spesies itu akan diikuti oleh nama genus di awalnya ya. Jadi kita bikin dulu nama genus, baru arah ITS, dengan spasi, baru kita masuk spesiesnya. Kemudian dia akan go to here. Ke akhir, maka kita ke akhir. Di sini akan ada pertanyaan nih. Apakah Anda ingin melakukan pengecekan lagi? Oke, jika kita di sini ada pilihannya itu Y atau N. Jika kita memilihnya itu selain Y atau N, maka dia akan ke else. Kalau keluar Anda memasukkan kode yang salah, silakan coba lagi. Sini ada go to up 2, maka dia akan ke up 2 sini. Akan diminta untuk memasukkan pilihannya kembali. Jika pilihan yang dimasukkannya itu Y, maka ada sistem CLS, ada go to up 1, dia akan kembali lagi ke awal, bagian atas, yaitu tabel-tabel ini tadi, yang sama akan dipertanyakan apakah nama makhluk hidupnya ada di tabel atau tidak, ya, sampai dengan jika ada kita masukkan nama makhluk hidupnya, jika tidak kita input, kemudian akan masuk, ini kan kembali lagi sampai sini. Tapi jika tidak, jawabannya itu N, sini akan keluar. Terima kasih telah menggunakan program. Semoga hari Anda menyenangkan. Tekan sembarang tombol untuk mengakhiri program. Oke, ketika sudah menekan sembarang tombol, maka akan keluar tulisan terima kasih dan program selesai. Baiklah, langsung saja kita run programnya. Nah, sini tampilan awalnya yaitu seperti ini, seperti yang Anda lihat, program mandiri dengan asisten pembimbing Kak Teddy Pranata, dan judul dari program kami itu yaitu taksonomi. Jadi sesuai apa yang kami buat di program, maka hasil tampilannya seperti ini. Jadi di program kami buat seperti ini. Lalu ada kingdom sampai spesies. Jadi di taksonomi itu kan ada kingdom sampai spesies. Nah, kami membuat bentuk segitiga terbalik itu agar lebih menarik. Lalu ada nama-nama kami, yaitu kami kelompok 9 juga. Seperti yang kami buat di program. Langsung saja di next, bisa
tekan. Nah, di sini kami menggunakan animasi roket. Jadi, dianya bergerak ke atas yang kami isi dengan nama-nama dari kingdom sampai spesies itu. Nah, di sini juga ada program klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kami membuat tabel yang berisi makhluk hidup dan klasifikasinya. Di bawah tabel itu ada keterangan bahwa pada program ini Anda bisa menginput data makhluk hidup baru yang tidak ada di tabel hingga berulang kali. Jadi, ketika Anda ingin menggunakan program ini, tetapi makhluk hidup yang Anda inginkan tidak ada di daftar atau di tabel yang telah kami buat, maka Anda bisa menginput sendiri. Dan itu tidak terbatas, jadi bisa berkali-kali seperti itu. Namun, data yang tersimpan dan bisa dipanggil kembali hanya data yang terakhir Anda input. Jadi, tetapi ketika Anda udah menginput data makhluk hidup baru tadi dan ingin memanggilnya lagi, yang tersimpan itu hanya data terakhir. Misalnya, Anda menginput data makhluk hidup itu, data makhluk hidup baru itu 3 kali. Nah, data yang tersimpan dan bisa dipanggil itu data makhluk hidup yang ketiga. Seperti itu. Catatan, jika makhluk hidup sudah pernah Anda input, silakan pilih Y. Jadi, ketika Anda pernah menginput datanya makhluk hidup baru itu sendiri, lalu Anda ingin menginput ulang, maka pilih Y, walaupun tidak ada di tabel yang telah kami buat. Lanjut, apakah makhluk hidup yang Anda cari ada di tabel? Misalnya ada, kita pilih Y. Misalnya kita akan menginput jagung ya. Nah, sama ada peringatan. Silahkan masukkan nama makhluk hidup dengan menggunakan huruf kecil. Misal nih, kita coba masukkannya ke huruf kecil, Y-nya besar sesuai yang di tabel. Jagung. Nah, kita enter. Di sini kami membuat proses loading menggunakan di program udah kami buat juga. Jadi tampilannya seperti ini dan harap ditunggu sampai 100%. Nah, setelah 100% langsung silakan masukkan data baru. Kenapa silakan masukkan data baru? Karena di jagung tadi itu kan peringatannya menggunakan huruf kecil, sedangkan kita J-nya tadi huruf besar. Jadi program membacanya bahwa makhluk hidup yang kita masukkan adalah makhluk hidup baru atau makhluk hidup yang tidak ada di tabel. Misalnya kita masukkan nama makhluk hidup, misalnya kita contohnya makhluk hidup lain ya, misalnya kita masukkan Halichorna. Ini sejenis spons. Petunjuknya, perhatikan penulisan huruf dalam tabel. Jadi, kalau petunjuknya perhatikan penulisan huruf dalam tabel, kita lihat apakah huruf itu huruf besar atau huruf kecil. Jadi harus sesuai dengan yang ada di tabel. Yang kedua, mohon untuk memasukkan kingdom atau spesies hanya dalam satu kata. Seperti ketentuannya yaitu satu kata, maka hanya bisa memasukkan hanya dalam satu kata. Silakan masukkan klasifikasi makhluk hidup. Apakah kingdom yang ingin Anda masukkan ada di tabel? Yes or no. Apakah ada? Kita pilih Y, karena dia termasuk animalia. Lalu, misalnya kita akan memasukkan kingdomnya animalia, tetapi kita tidak memperhatikan penulisan huruf di dalam tabel. Jadi, A-nya kita buat huruf kecil. Animalia. Maka, tertulis kingdom yang Anda masukkan salah. Silakan masukkan ulang dan perhatikan petunjuk. Jadi, untuk menjalankan program ini, kita itu harus benar-benar melihat petunjuk, catatan, dan peraturan lain yang ada di sini. Jadi harap diikuti agar
program ini berjalan sesuai mestinya. Jadi kita masukkan Animalia. Jadi sesuai sama yang di tabel, A-nya huruf kapital. Di enter. Daftar film. Filmnya kita masukkan Porifera. Bisa di copy saja biar lebih menghemat waktu. Lalu klik tekan enter lagi. Daftar kelas. Lalu ordo. Family. Dan genus. Nah, untuk memasukkan spesies ini kita disuruh memasukkan sendiri. Jadi spesiesnya Oculata. Nah, ada proses loading lagi, jadi kita harus menunggu lagi sampai loading ini selesai, yaitu 100%. Nah, terlihat klasifikasi Haloklona dari kingdom sampai spesies yang kita input sendiri tadi. Di sini tertampil lagi. Kenapa spesiesnya yang kita input tadi hanya Oculata dan di sini spesiesnya itu ada nama genus? Karena memang ketentuannya spesies itu diawali dengan nama genus. Jadi udah kami deklarasikan, udah kami buat di program. Jadi dengan otomatis ketika kita memasukkan spesies diawali dengan genus seperti itu. Apakah Anda ingin melakukan pengecekan lagi? Kita ingin ya. Jadi pilih Y. Ini kembali ke tampilan awal, yaitu tampilan program klasifikasi makhluk hidup, di mana ada tabel-tabel makhluk hidup yang kami buat. Nah, misalnya, tadi kan kita memasukkan apakah makhluk hidup yang Anda cari ada di tabel, kita tadi memasukkan Y, kita ulangi lagi, masukkan Y, enter, karena kita akan mencari di dalam tabel itu. Nah, tadi kita memasukkannya tidak mengikuti peringatan. Jadi kita menggunakan huruf awalnya itu huruf kapital. Sekarang kita masukkannya masukkan makhluk hidupnya sesuai dengan peringatannya, yaitu menggunakan huruf kecil. Kita buat jagung, di mana tulisannya semuanya menggunakan huruf kecil. Lalu kita tekan enter. Menunggu lagi karena ada proses loading. Tunggu sampai 100%. Karena dia mencari data jagung. Nah, tampilannya hasil klasifikasi jagung. Jadi sudah ada. Kalau kita buat sesuai dengan catatannya, yaitu huruf kecil, maka langsung tampil dari kingdom sampai spesies. Bahwa jagung ini termasuk ke dalam kingdom Plantae dan seterusnya. Lalu kita tekan enter untuk melanjutkan. Apakah Anda ingin melakukan pengecekan ulang? Bisa kita pilih Y lagi, tekan enter. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin melakukan pengecekan kembali pada program klasifikasi makhluk hidup ini, tampilan atau layar output kita akan kembali seperti tampilan awal, di mana akan menampilkan setiap daftar-daftar makhluk hidup yang diinputkan pada program ini. Kemudian akan terdapat pertanyaan, apakah makhluk hidup yang Anda cari ada pada tabel. Nah, misalkan makhluk hidup yang ingin kita masukkan itu tidak ada pada tabel, sehingga kita harus membuat data baru. Maka kita akan mengetikkan huruf N yang artinya no. Nah,
akan diberikan perintah untuk memasukkan nama makhluk hidup atau data baru tersebut. Misalnya, makhluk hidup yang ingin kita inputkan itu adalah kambing. Nah, maka akan diberikan petunjuk untuk menggunakan program ini. Misalnya, yang pertama itu untuk memerhatikan penulisan huruf dalam tabel. Nah, ketika kita akan memasukkan nama kingdom, phylum, kelas, ordo, family, dan genus, penulisan huruf yang akan kita inputkan itu harus sesuai dengan penulisan yang ada pada daftar-daftar yang nantinya akan diberikan. Petunjuk yang kedua, untuk memasukkan nama-nama dari kingdom hingga sampai spesies hanya dalam satu kata saja. Nah, data baru kita itu adalah kambing. Kita ketahui bahwa kambing itu merupakan kingdom Animalia. Nah, kemudian akan diberikan pertanyaan apakah kingdom yang Anda ingin masukkan ada pada tabel. Karena kambing merupakan kingdom Animalia, maka kita akan berikan huruf Y yang artinya ya. Nah, misalkan kingdom yang kita inputkan itu Animalia, di mana A-nya adalah huruf kecil yang tidak sesuai pada daftar. Nah, maka akan disuruh menginputkan nama kingdom yang benar yang sesuai dengan tabel daftar kingdom, di mana kingdom Animalia huruf pertamanya yaitu A harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kemudian akan diberikan daftar-daftar phylum yang termasuk dalam kingdom Animalia ini, di mana akan terdapat perintah untuk memasukkan phylum. Misalnya, phylum yang ingin kita masukkan itu adalah chordata. Nah, kemudian akan ditampilkan dari phylum chordata tersebut, daftar kelasnya ada apa saja, yaitu ada amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Misalnya, kelas yang ingin kita pakai itu adalah mamalia. Nah, kemudian akan dari daftar kelas mamalia akan terdapat beberapa ordo, di mana kita akan memilih ordo Artiodactyla. Nah, kemudian akan terdapat daftar famili, di mana di sini daftar famili yang terdapat satu, sehingga dengan otomatis kita akan memakai daftar famili Bovidae. Nah, selanjutnya pada famili Bovidae terdapat satu genus, yaitu Ovis, sehingga ketika perintah untuk memasukkan genus, kita akan memasukkan genus Ovis. Nah, untuk perintah masukkan spesies ini sendiri, kita akan menginputkan spesiesnya secara manual. Misalnya, untuk spesies dari data baru kita yaitu kambing, kita akan mengetikkan kapra. Nah, kemudian akan diproses untuk menampilkan secara keseluruhan dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesiesnya. Nah, akan kita tunggu prosesnya ini hingga sampai 100%. Nah, akan muncul klasifikasi dari kambing, yaitu kingdom Animalia, phylum atau divisi itu adalah chordata, untuk ordonya sendiri Artiodactyla, untuk kelas mamalia, untuk famili ada Bovidae, untuk genus ada Ovis, dan untuk spesies ada Ovis capra. Kenapa ada Ovisnya? Karena spesies itu sendiri biasanya diikuti dari nama genusnya. Nah, kemudian akan terdapat apakah Anda ingin melakukan pengecekan lagi. Misalnya kita ingin melakukan pengecekan kambing ini pada
daftar makhluk hidup kita. Nah, apakah makhluk hidup yang Anda cari ada pada tabel? Misalnya kita ingin mengecek kembali kambing tersebut. Kita akan memberikan huruf Y yang artinya ya. Nah, kita akan memasukkan makhluk hidup data baru tadi. Kita akan mengecek apakah kambing ini sudah tersimpan dalam data program kita. Kita akan tunggu pemeriksaan proses klasifikasi makhluk hidup ini sampai 100%. Nah, bisa kita lihat bahwa data baru yang kita masukkan sebelumnya dapat disimpan oleh program, sehingga ketika kita akan memanggil kembali, maka kita tidak perlu menginputkan klasifikasi untuk kedua kalinya karena datanya telah tersimpan pada program. Kemudian akan diberikan kembali apakah Anda ingin melakukan pengecekan. Misalnya kita sudah tidak ingin melakukan pengecekan lagi, maka kita akan berikan huruf N yang artinya no. Nah, akan terdapat penutup dari program yaitu terima kasih telah menggunakan program. Kemudian untuk keluar dari program ini kita akan menekan sembarang tombol. Nah, itulah hasil dari program untuk mengecek klasifikasi dari makhluk hidup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.